Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rikasari wa madadikal jari wa ajma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi nur amma ba'du. Ikhwani auladi semuanya rahimakumullah, marilah kita awali kajian kitab Risalatul Jami'ah kali ini dengan membaca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadata wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah nawainaka wa na'aslafna salihun fi hadhihi munasabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi darain amin. Ila an qal faslun fil ibadati min fikih syafi'iyyati. Kita masuk kepada bab masalah ibadah yang di sini dalam kitab Risalatul Jami'ah menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Al-wudu, bab tentang wudu. Furudul wudu'i sittatun. Furudul wudu, fardu-fardunya wudu ada 6. Al-awalu an-niyatu, yang pertama adalah niat. Wasani, yang kedua ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wa hadduhu min manabiti sya'ri ra'si, yang batasannya, batas vertikalnya dari tempat tumbuhnya rambut kepala ila muntaha lihyataini wa dzakani tulan, sampai kerahan dan ujung dagu dan batas horizontalnya. Wa ardhan minal udhuni ilal udhuni, dari telinga yang satu hingga telinga yang lain. Adzalitu, yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan dari ujung jari hingga siku-siku. Ar-rabi'u, yang keempat mashu syai'in minar basyari ra'si aw sa'rin fil haddi, mengusap sebagian kulit kepala atau rambut yang ada pada batas kepala. Al-khamisu, yang kelima ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki dari ujung jari kaki sampai kedua mata kaki. As-sadisu at-tartibu ala hadhil kaifiyati, yang keenam dikerjakan menurut cara tersebut di atas dengan tertib. Ikhwani rahimakumullah, pada bab saat ini tentang membahas wudu. Al-wudu. Wudu itu apa? Secara bahasa membasuh sebagian anggota badan. atau membasuh sebagian anggota
tubuh. Secara syariat wa syar'an itu apa? Membasuh sebagian anggota tubuh atau badan dengan cara dan niat tertentu, ataupun dengan cara dan syarat-syarat tertentu. Ini adalah wudu. Kalau kita ingat tentang wudu, kita ingat ayat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, apabila kalian ingin mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan usaplah, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan membasuh sebagian kepala dan kaki sampai mata kaki. Ini yang tercantum dalam Al-Quran tentang fardu-fardunya wudu atau rukunnya wudu. Jadi fardu itu sesuatu yang harus ada pada suatu tersebut. Kalau fardunya wudu berarti sesuatu yang harus dikerjakan saat wudu tersebut. Ini berkaitan dengan wudu, fardunya wudu. Apa? Kalau dilihat dari ayatnya, fardu wudu itu ada 4. Nah, ada 4. Namun kalau digabungkan dengan hadisnya Rasulullah, fardu wudu ada 6. Apa? Ditambahi dengan niat dan tertib. Tadi disebutkan bahwasannya fardu wudu atau rukun wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku-siku, yang keempat mengusap sebagian kepala atau rambut, yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang terakhir yang keenam yang disebut dalam hadis adalah tertib, seperti itu. Ini berkaitan dengan fardunya wudu, rukun wudu. Nah, di situ disebutkan selain yang 6 itu hukumnya bagaimana? Misal mengucap basmalah, yang kedua memakai siwak, yang ketiga kita membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan. Di situ adalah sunah-sunahnya, berkumur-kumur, istinsyaq, istinsar, atau itu semuanya membasuh telinga, melebihkan basuhan, semuanya adalah sunnah-sunnah semuanya. Maka dari itu, supaya sempurna dalam wudunya, kita harus apa? Harus membasuhnya itu membasuh yang fardu atau yang rukun, atau dan juga dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya. Itu salah satu kita apabila berwudu. Kalau misalnya airnya itu hanya cukup untuk membasuh fardunya wudu saja, bagaimana? Kalau cuma fardunya wudu saja, ketika kita melaksanakan fardunya wudu saja, maka tetap sah-sah saja wudunya. Namun bila airnya itu masih bisa digunakan untuk mengamalkan yang sunnah, maka lebih lengkapnya kita mengerjakan fardu wudu dan sunnatul wudu. Seperti itu. Walirahimahullah, ini di akhir zaman kadang-kadang kita tidak tahu fardunya wudu pun tidak tahu, sunahnya wudu tidak tahu. Terkadang kita mau wudu niatnya juga tidak hafal, apalagi nanti sunah yang lain doa setelah wudu juga belum tahu. Maka dari itu kita semuanya dari sekarang harus bisa mengetahui dengan membaca kitab-kitabnya para as-salafun as-shalihun, itu harus tahu tentang keutamaan wudu, fardunya wudu, sunahnya wudu. Nanti ada lagi yang membatalkan wudu seperti itu. Maka dari itu ada amaliyah, ada seorang sahabat itu
yang memiliki kebiasaan apa? Kebiasaannya kalau batal sahabat tadi wudu. Setelah wudu beliau langsung sholat sunnah wudu. Siapa sahabat tersebut? Padahal tidak pernah disuruh oleh Rasulullah. Jadi beliau itu ketika batal wudu, setelah wudu sholat sunnah 2 rakaat sunatul wudu sampai akhir hayat beliau. Sampai akhirnya Rasulullah itu bertanya saat beliau itu tercantum dalam kitab Bukhari itu Rasulullah pas Isra Mi'raj itu disampaikan oleh Allah, diampirkan oleh Allah di surganya Allah. Saat di surga itu Rasulullah mendengar salah satu gesekan terompah atau alas kakinya sahabat, yaitu namanya sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Beliau sangat luar biasa setelah turun dari Mi'raj bertanya kepada sahabat Bilal, "Ya Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga aku mendengar suara gesekan terompahmu atau alas kakimu di surga?" Sahabat Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak mengamalkan sesuatu apapun kecuali kalau aku hadas langsung berwudu ya Rasulullah. Setelah wudu aku melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah wudu ya Rasulullah, dan itu akan amalkan setiap saat." Jadi sahabat Bilal bin Rabah itu setiap saat dalam keadaan wudu. Makanya keutamaan wudu itu sangat luar biasa. Sampai sendalnya sahabat Bilal bin Rabah terdengar di surganya Allah. Padahal itu tidak disuruh oleh Rasulullah, tidak dikatakan, tidak dicontohkan. Makanya apa? Ini salah satu keutamaan wudu. Maka dari itu kita semuanya paling tidak ya selalu wudu lah. Dalam belajar wudu, mau tidur wudu, mau bepergian dalam keadaan wudu. Biar apa? Biar kita semuanya termasuk yang mendapatkan keutamaan wudu tadi. Termasuk yang mendapatkan apa? Kita semuanya syatrul iman. At-taharatu, kesucian dalam situ. Silahul mukmin, termasuk bentengnya orang mukmin, atau syatrul iman, atau termasuk bentengnya orang-orang yang beriman seperti itu. Maka dari itu ikhwan semuanya, ini sedikit nanti kita bahas selanjutnya bagaimana orang-orang itu melaksanakan ibadah wudu yang luar biasa. Siapa saja, bagaimana amaliyahnya, dan nanti kita bahas sunah-sunahnya, dan kita bahas yang membatalkan wudunya. Supaya apa? Kita ini dalam beribadah sempurna. Dalam ibadah paling tidak mendekati sempurna, walaupun tidak sempurna secara totalitas. Maka dari itu ikhwan semuanya, ikhwati semuanya, jangan lepas dari belajar agama, khususnya di fikihnya, di ibadahnya, di tauhidnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya sehat walafiat, kemudahan dalam belajar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.